Ya, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita masuk ke materi tentang permutasi dan kombinasi bentuk umum ya. Jadi di sini kalau misalkan saya punya n buah bola yang tidak seluruhnya berbeda warna, gitu ya. Kemudian dari n buah bola itu ada n1 bola berwarna satu, kemudian n2 bola berwarna kedua sampai nk bola berwarna k gitu ya. Atau kalau saya jumlahkan nanti n1 tambah n2 sampai tambah nk itu sama dengan n. Nah, di sini kita ingin menghitung berapa jumlah cara pengaturan n buah bola ke dalam kotak tersebut. Artinya di sini satu kotak itu hanya boleh dimasukkan satu bola. Nah, di sini kalau n bola itu kita anggap berbeda semuanya, maka jumlah cara pengaturan n buah bola ke dalam n buah kotak ini adalah permutasi n, n ya, atau sama dengan n faktorial. Kemudian di sini kalau tadi kita punya dari n bola itu terdiri dari bola yang warnanya beda-beda gitu ya. Maka nanti untuk yang bola berwarna pertama itu kita punya n1 faktorial cara gitu ya memasukkan bola. Kemudian untuk bola yang berwarna 2 kita punya ada sebanyak n2 faktorial cara sampai nanti untuk bola yang berwarna K itu ada sebanyak nk faktorial. Nah, dari sini kita bisa menentukan permutasi n buah bola yang dimana n1 diantaranya berwarna 1, n2 bola berwarna 2, dan nk bola berwarna K. Itu adalah rumusnya seperti ini ya, permutasi n dari n1, n2 sampai nk. Nah, ini rumusnya akan sama dengan n faktorial dibagi n1 faktorial dikali n2 faktorial sampai nanti nk faktorial. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan kombinasi di sini. Jadi kita bisa menghitung pengaturan bola ke dalam kotak itu menggunakan kombinasi n dari n1, n2, nk. Nah, kalau ingat kombinasi kita berarti di sini yang pertama adalah kita kombinasi n, n1. Kemudian karena n1 bola sudah kita masukkan, tentunya banyaknya bola akan berkurang ya. Maka akan berjumlah n min n1, di sininya n2 untuk kotak yang kedua. Dan seterusnya sampai nanti bola yang berwarna K gitu ya. Maka kalau Anda sederhanakan dengan menggunakan definisi dari kombinasi, maka nanti diperoleh hasilnya seperti ini gitu ya. Nanti ada yang saling menghapuskan ini ya. Anda bisa coret. Hasil akhirnya adalah seperti ini. Jadi kalau Anda perhatikan ini akan sama dengan yang permutasi yang tadi ya. Jadi bisa menggunakan permutasi maupun bisa menggunakan kombinasi. Nah, ini kesimpulannya, jadi kalau kita punya permutasi n dari n1, n2, nk, ini akan sama juga dengan kombinasi n1, n2, nk. Nah, ini ada contoh. Berapa banyak cara membagikan 8 buah mangga kepada 3 orang anak? Bila Billy mendapat 4 buah mangga, Andi dan Tony masing-masing memperoleh 2 mangga. Nah, di sini kita bisa menggunakan permutasi ya. Jadi permutasi di sini n-nya berarti 8 ya. 8, nah sini ada 3 orang anak. Pertama Billy mendapat 4. Jadi ini 4, kemudian Andi dan Tony masing-masing 2 ya. Nah, ini hasilnya akan sama dengan berarti 8 faktorial dibagi dengan 4 faktorial kali 2 faktorial, 2 faktorial. Itu ya. Ini menggunakan permutasi.
Nah, yang kombinasi juga bisa gitu ya. Jadi kombinasi 8, 4, 2, 2. Nah, ini kan nanti sebenarnya kita menghitung kombinasi yang pertama gini ya. Kalau mata rumusnya 8, 4. Nah, karena 4 itu sudah kita distribusikan, maka tersisa 4 ya. Lalu dibagikan ke Andi 2. Kemudian kita kalikan lagi dengan, nah sisanya berapa tadi? Sudah dibagikan 2, berarti tinggal 2. Ya, 2,2. Nah, nanti hasilnya akan sama ya. Kemudian contoh yang kedua, berapa banyak cara mengurutkan huruf-huruf dari kata kakiku, kaku, kaku. Nah, di sini kalau Anda perhatikan ada huruf yang sama gitu ya. Di sini ada huruf K, K-nya itu ada sebanyak 7, kemudian ada huruf A-nya sebanyak 3, U-nya sebanyak 3 gitu ya, I-nya hanya 1. Nah, dari sini kita karena ada yang sama gitu ya, jadi kita tidak menggunakan permutasi, itu maksudnya bukan, hasilnya itu bukan 14 faktorial. Karena kalau Anda lihat memang kata kakiku, kaku, aku itu ada 14 huruf ya, tapi kita tidak menggunakan permutasi yang 14 faktorial. Maka di sini kita bisa pertama kita mulai menginikan dulu ya. Jadi kayak tadi saya bilang huruf K-nya ada sebanyak 7. Jadi dari 14 atau 14 posisi yang kita bisa tempatkan gitu ya. Jadi di sini untuk menempatkan K itu ada sebanyak kombinasi 14, 7. Nah, karena 7 sudah dipakai, tentu sisanya tinggal 7 slot ya. Nah, sekarang kita bisa menempatkan hurufnya, mau huruf apa dulu gitu ya. Nah, ini sebenarnya hurufnya bebas. Nah, di sini saya setelah huruf K, saya menempatkan huruf A. Tadi A itu ada sebanyak 3, maka nanti banyaknya cara kita menempatkan huruf A ke dalam 7 posisi yang kosong itu, jadi kombinasi 7, 3. Kemudian 3 sudah kita masukkan, berarti tersisa tinggal 4 slot ya. Nah, di sini dari 4 itu saya ingin memasukkan huruf U. U-nya itu tadi ada sebanyak 3, maka nanti banyaknya cara kita menempatkan huruf U ke dalam 4 posisi kosong itu ada sebanyak kombinasi 4, 3. Kemudian tinggal tersisa 1 gitu ya. Nah, 1 ini adalah untuk huruf I. Nah, maka banyaknya cara kita menempatkan huruf I adalah kombinasi 1, 1. Nah, dengan menggunakan prinsip perkalian gitu ya, kita bisa menghitung tadi banyaknya cara mengurutkan huruf-huruf dari kata kakiku, kaku, kaku, itu artinya adalah kita mengalihkan kombinasi 14-7, kombinasi 7-3, kombinasi 4-3, dan kombinasi 1-1. Kalau Anda hitung nanti hasilnya adalah 480.480 ya. Nah, ini merupakan teorema. Nah, ini misalkan X merupakan sebuah barisan yang mempunyai N unsur, di mana dari N unsur itu terdiri dari N1 unsur yang sama untuk jenis pertama, kemudian N2 unsur yang sama untuk jenis kedua, sampai nanti NK unsur untuk jenis ke K. Maka nanti banyaknya permutasi dari barisan X adalah N faktorial dibagi N1 faktorial dikalikan N2 faktorial dikalikan NK faktorial. Sekarang saya masuk ke kombinasi dengan pengulangan ya. Nah, di sini kalau saya punya ada suatu kelereng gitu ya. Kelerengnya berwarna merah, biru, dan kuning. Nah, dari masing-masing itu dari masing-masing jenis warna yang berbeda tadi terdapat minimal
4 buah kelereng gitu ya. Nah, kemudian kita ingin mengambil 4 buah kelereng dari sebuah kantong. Maka banyaknya cara kalau saya mengenumerasikan gitu ya. Ini kalau Anda lihat bisa saja dalam pengambilan pertama misalnya dapatnya 4 merah gitu ya. Atau bisa juga dapatnya 4 kuning atau 4 biru atau 2 merah, 2 biru dan seterusnya ini. Saya menuliskan kemungkinan semuanya. Kalau kita lihat di sini ada sebanyak berapa nih? Ada sebanyak 15 cara ya. Nah, sekarang kita ingin menggunakan suatu rumus permutasi atau kombinasi dengan pengulangan ya. Nah, di sini permasalahan yang tadi kita bisa nyatakan sebagai kita memilih 4 tambah 3 min 1. Nah, 4 itu kita nyatakan sebagai, tadi kita mengambil kelerengnya 4 gitu ya. Kemudian 3 ini, 3 itu tadi kan ada jenisnya ya. Jenisnya berwarnanya kan ada 3 warna. Kemudian min 1-nya ini, itu tuh kalau saya buat seolah-olah kayak pemisah gitu ya. Jadi kalau dari 3 warna itu berarti kan kita bisa membuat sekatnya itu ada 2 ya. Jadi 3 min 1 di sini. Nah, dengan menggunakan rumus kita bisa, ini yang tadi saya gambarkan ya, sama dengan yang tadi. Nah, di sini kita bisa menggunakan teorema berikut ini. Jadi, terdapat kombinasi N tambah R min 1, R gitu ya. Di mana nanti di sini artinya kita boleh ada pengulangan gitu ya. Contohnya di sini, nah ini pengertiannya dulu. Jadi kalau saya punya R buah bola yang semuanya warnanya sama, kemudian N buah kotak. Kemudian kalau masing-masing kotak hanya boleh diisi paling banyak 1 buah bola, maka jumlah cara memasukkan bola adalah kombinasi N, R gitu ya. Ini hanya paling banyak 1. Kemudian ya kalau yang masing-masing kotak boleh lebih dari 1 buah bola, di sini maka kita menggunakan rumus kombinasi dengan pengulangan ya, yaitu rumusnya ini, kombinasi N tambah R min 1, R. Jadi Anda ingat N-nya adalah kotaknya, R-nya adalah bolanya. Nah, atau bisa juga pakai kombinasi N tambah R min 1, N min 1 gitu ya, pakai yang ini. Ini hasilnya akan sama. Nah, sekarang ada contoh. Saya buka silakan. Ada berapa cara untuk memilih 5 lembar uang kertas dari kotak yang memuat lembaran $1, $2, $5, $10 sampai nanti $100 ya. Nah, di sini asumsikan bahwa urutan pengambilan tidak penting. Kira-kira kalau kita menggunakan yang tadi ya, kombinasi dengan pengulangan, berarti di sini N-nya berapa? R-nya berapa ya? Silakan dicoba. Ya, di sini kalau kita lihat gitu ya, nanti N-nya tadi itu sebagai apanya? Kotaknya ya. Nah, kotaknya itu di sini berarti kalau kita lihat ini merupakan jenis uangnya ya. Jadi ada $1, $2, $5 dan seterusnya, itu ada berapa berarti? Ada 7 ya, N-nya sama dengan 7. Kemudian R-nya berarti R-nya berapa ya? R-nya atau bolanya yang kita ini kan asumsikan berapa? Oke, R-nya adalah 5 karena kita ingin mengambil 5 lembar. Maka dengan menggunakan rumus tadi, kombinasi dengan pengulangan, berarti hasilnya berapa?
kombinasi berapa tadi? Berarti 7 ditambah 5 dikurang 1,5 itu ya. Berarti berapa nih? Berarti kombinasi 11, 5 gitu ya. Nah, ini nanti bisa hitung berapa gitu ya. Ini hasilnya. Atau bisa juga tadi kombinasi 11, 6 ya. Karena kombinasi 11, 5 akan sama dengan kombinasi 11, 6. Oke, sekarang masuk ke contoh berikutnya. Misalkan saya punya persamaan X1 ditambah X2 tambah X3 sama dengan 4. Ya, X-nya elemen 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Berapa jumlah kemungkinan solusinya? Artinya kita menghitung berapa kemungkinannya gitu ya. X1, X2 tambah X3 itu sama dengan 4. Nah, di sini kalau saya mau mengenumerasikan, di sini kotak pertama saya isi 1, kotak kedua 1, kotak ketiga 2. Jadi kalau saya jumlahkan 1 tambah 1 tambah 2, 4 gitu ya. Dan saya melakukan semuanya ini. Di sini kalau Anda lihat ada sebanyak 15 cara gitu ya saya menuliskan kemungkinannya ini. Nah, dengan menggunakan kombinasi dengan pengulangan, di sini saya diketahui kotaknya itu ada sebanyak 3 gitu ya. Kotaknya ini menyatakan X1, X2, X3. Kemudian bolanya adalah sebanyak 4 ya. Maka saya tulis R-nya sama dengan 4. Maka dengan menggunakan rumus kombinasi dengan pengulangan kita peroleh hasilnya adalah 15. Contoh berikutnya. Saya buka, silakan yang mau mencoba. Di sini saya punya X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 12. Nah, sekarang berapa jumlah kemungkinan solusinya jika Xin-nya lebih besar sama dengan 0? Artinya di sini untuk setiap kotak boleh kosong gitu ya. Dan boleh lebih dari 1. Nah, di sini kalau kita lihat untuk yang A ya, kita punya untuk soal ini kan N-nya berarti sama dengan 4, R-nya sama dengan 12. Nah, di sini berarti untuk yang pertama kita bisa menggunakan karena syaratnya boleh 0 gitu ya. Maka di sini kalau Anda juga bisa menuliskan kayak tadi saya ya mengerjakan, tapi di sini kita bisa aja menggunakan langsung kombinasi dengan pengulangan ya. Berarti di sini kombinasi berarti berapa? 4 ditambah 12 dikurangi 1,12 ya. Atau sama dengan kombinasi berapa ini? 15, 12. Ya, ini Anda bisa hitung ya. Nah, untuk yang B gimana kira-kira? Silakan Anda coba. Saya buka. Nah, untuk yang B di sini ini ada syaratnya ya. Ini tahu saya hapus dulu yang A-nya ya. Saya hapus dulu semuanya. Saya punya yang B. Nah, saya ibaratkan saya punya kotak nih. Ada sebanyak 4 ya. Kemudian ini kotak pertama, kedua, ketiga, saya kasih nama ya. Ini keempat. Nah, di sini kita lihat tadi syaratnya X1 lebih besar dari 0. Artinya kotak pertama itu nggak boleh kosong ya. Berarti harus
paling sedikit saya masukkan berarti di sini 1 ya. Maka saya masukkan bolanya di sini 1. Kemudian untuk yang kotak kedua diketahui X2 lebih besar dari 1. Jadi nggak boleh 0 atau 1 ya. Jadi kotak kedua minimal itu ada 2 bola. Jadi 2 bola itu saya masukkan. Kemudian kotak ketiga lebih besar dari 2. Ya, artinya harus minimal 3 kita masukkan. Nah, kemudian kotak keempat katanya boleh kosong gitu ya. Maka yaudah saya isi kosong aja di sini. Nah, bola ada berapa bolanya? 6 bola sudah saya distribusikan ke dalam kotak 1, 2, dan 3. Kemudian berarti kita sisa bola yang belum kita masukkan adalah 6 bola gitu ya. Nah, 6 bola tersebut kita distribusikan lagi ke 4 kotak yang ada. Maka di sini nanti jadinya R-nya itu bukan 12 ya. Jadi di sini kita berkurang, tapi kotaknya tetap. Kotaknya 4, tapi R-nya di sini adalah tersisa 6. Karena 6 bola yang belum kita masukkan gitu ya. 4 tambah 6, kemudian dikurangi 1,6. Atau berarti ini kombinasi 9, 6. Itu ya. Nanti kalau Anda hitung berarti berapa tuh? 9 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 6 faktorial. Nah, ini Anda bisa hitung berapa nih? Ini kan berarti kalau dicoret ini 7 kali 8 kali 9 gitu ya. Terus 3 faktorial itu 6. Nah, Anda bisa coret nih. Ini 3, ini 2 gitu ya. Ini 2-nya Anda coret, jadi ini 4. 12 kali 7. Berapa tuh? 84 ya. Jadi ada sebanyak 84 kemungkinan solusi yang kita bisa punya gitu ya. Dari permasalahan X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 12. Tapi dengan syarat di sini X1-nya besar 0, X2-nya besar 1, X3-nya besar 2, dan X4-nya besar sama dengan 0. Nah, ini ada tugas nanti Anda kerjakan ya. Saya lewat dulu. Nah, sekarang kita masuk ke koefisien binomial. Di sini kalau Anda lihat, saya punya segitiga gitu ya. Mungkin Anda lebih kenalnya dengan segitiga Pascal gitu ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang koefisien binomial. Jadi koefisien binomial itu apa sih gitu ya. Nah, sebelum masuk, saya ingin menginikan dulu, ini penemunya ya, Blaise Pascal. Dia membuat suatu segitiga Pascal ini pada abad ke-17 gitu ya. Nah, sebelumnya sebelum segitiga Pascal juga sebenarnya sudah ada orang yang membuat mirip seperti segitiga Pascal gitu ya. Nah, ini ada segitiga Pascal yang Hui. Ini juga kalau Anda lihat simbol-simbolnya sama ini ya. Ini kan ada kayak ada 1, ini 1, 1, ini 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, dan seterusnya gitu ya. Ini 1, 4. Nah, untuk yang 6 simbolnya lain lagi gitu ya, angkanya, angka 6 itu seperti ini. Dan seterusnya. Atau juga ada segitiga Pascal Al-Karaji. Dia menuliskannya dalam bentuk suatu kolom ya. Jadi kolom pertama isinya 1, 1, kolom kedua 1, 2, 1, kolom ketiga 1, 3, 3, 1. Nah, prinsipnya juga ini sama ya. Ini kalau kita lihat seperti segitiga Pascal. Jadi angka 2 ini merupakan penjumlahan dari 1 tambah 1. Angka 3 ini penjumlahan 1 tambah 3 dan seterusnya ya.
Nah, sekarang kita masuk ke koefisien binomial. Jadi, koefisien binomial itu merupakan bilangan yang muncul dari hasil penjabaran penjumlahan dua peubah yang dipangkatkan. Nah, ini saya misalkan peubahnya itu adalah A dan B. Jadi, kalau saya punya A tambah B pangkat N gitu ya, maka nanti kita bisa membuat suatu rumusannya. Nah, di sini saya mengilustrasikan untuk N-nya sama dengan 3 dulu. Jadi kalau A tambah B pangkat 3 itu akan sama dengan A pangkat 3 ditambah 3A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat tambah B pangkat 3. Nah, atau juga bisa A tambah B pangkat 3 itu adalah perkalian dari A tambah B, A tambah B, A tambah B gitu ya. Kemudian kita perhatikan, jadi kalau saya menjabarkan A tambah B pangkat 3, artinya kita memilih A dan B dari masing-masing ketiga faktor ya. Nah, ini ada penjelasannya. Jadi untuk memilih A dari setiap faktor dan mengalikannya, maka kita bisa memperoleh A kali A kali A gitu ya. Jika kita memilih A dari faktor pertama, A dari faktor kedua, dan B dari faktor ketiga, maka kita akan memperoleh A, A, B ya, dan seterusnya. Sehingga kalau saya faktorkan ada seperti ini gitu ya, atau bisa tuliskan seperti ini juga. Nah, sekarang Anda perhatikan di sini. Kalau kita lihat koefisiennya berarti ya, di sini berarti 1, ini saya bisa tulis di sini koefisiennya 1 kali A pangkat 3 ditambah 3A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat ditambah 1 kali B pangkat 3. Nah, ini urut-urutannya. Jadi kalau N-nya sama dengan 0, dia saya dapatkannya 1 gitu ya. Kemudian kalau N-nya sama dengan 1, di sini saya punya ini 1 gitu ya koefisiennya. Kemudian kalau N-nya 2, berarti ini 1, 2, 1. Kalau N-nya 3, 1, 3, 3, 1. N-nya 4, 1, 4, 6, 4, 1, dan seterusnya gitu ya. Nah, sekarang kalau Anda perhatikan koefisien-koefisien ini, apakah ada hubungannya dengan kombinasi gitu ya? Ya, ini nanti jawabannya ada gitu ya, ada hubungannya dengan kombinasi. Nah, kemudian saya bisa tuliskan seperti ini teorema binomialnya. Jadi X ditambah Y pangkat N, ini peubahnya X dan Y ya. Maka itu akan sama juga dengan, saya bisa tuliskan kombinasi N, 0 kali X pangkat N ditambahkan kombinasi N, 1 dikalikan X pangkat N min 1 kali Y dan seterusnya gitu ya. Sampai nanti kombinasi N, N kali Y pangkat N. Kalau Anda perhatikan di sini untuk yang X pangkat, pangkatnya akan berkurang 1 ya. Ini kan X pangkat N, ini N min 1, N min 2, dan seterusnya. Kemudian yang Y-nya naik ya. Ini awalnya kan Y pangkat 0, Y pangkat 1, Y pangkat 2, dan seterusnya. Sehingga saya bisa menuliskan dalam bentuk sigma seperti ini. Jadi sigma dari K dari 0 sampai N dari kombinasi N, K X pangkat N min K kali Y pangkat K. Atau bisa juga menuliskan kombinasinya seperti ini ya. Nah, ini kita kenal sebagai teorema binomial. Jadi Anda harus ingat rumus yang ini ya. Jadi nanti kita harus ingat, jadi ini X ditambah Y pangkat N, ini akan sama dengan sigma K dari 0 sampai N kombinasi N, K X pangkat N min K kali Y pangkat K. Ini harus Anda ingat. Nah, sekarang ada contoh.
Sekarang contoh yang pertama. 3x min 2 pangkat 3. Kalau Anda jabarkan, berarti apa nih hasilnya? Berarti ini kalau kita gunakan yang tadi ya, berarti kan ini kombinasi, ini dalam hal ini atau A dan B aja ya. A-nya berarti di sini adalah 3x, B-nya adalah min 2 ya. Jadi yang pertama, jadi kalau saya jabarkan kombinasi atau pakai ini sigma gini ya. Sigma K dari 0 sampai 3, karena ini sama dengan 3, kombinasi 3, K, kemudian X-nya, A-nya adalah 3X, 3X pangkat 3 min K, nah kemudian dikalikan B-nya adalah min 2 pangkat K, gitu ya. Nanti kalau Anda jabarkan atau Anda jalankan K-nya mulai dari 0 sampai K-nya sampai 3 gitu ya, nanti Anda peroleh ininya. Oke, nanti bisa ya Anda coba ya. Sekarang yang nomor 2. Tentukan suku keempat dari penjabaran perpangkatan X min Y pangkat 7. Kira-kira suku keempatnya yang mana ya? Silakan kalau ada yang mau mencoba. Ingat di sini berarti suku keempat pada saat K-nya berapa ya kira-kira? Oke, pada saat K-nya 3 ya. Jadi suku keempatnya Anda tinggal tulis di sini kombinasi 7, 3, kemudian X pangkat 7 min 3, kemudian min Y pangkat 3 gitu ya. Atau bisa dituliskan berarti ini kan min Y pangkat 3 negatif ya. Min berapa? Kombinasi 7, 3 berapa? Oke, 35. Oke, kurang negatif Mbak Novi ya. Jadi suku keempatnya adalah min 35x pangkat 4 y pangkat 3. Oke, sekarang yang nomor 3. Tentukan koefisien dari A pangkat 5 B pangkat 8. Berarti berapa tuh? Berapa yang nomor 3?
Oke, ada sebanyak 1287 ya pasiennya. Oke, sekarang yang nomor 4, kira-kira gimana? Anda disuruh menggunakan teorema binomial untuk membuktikan bahwa sigma dari K sama sigma K sama dengan 0 sampai N dari kombinasi N, K itu hasilnya sama dengan 2 pangkat N. Nah, Anda ingat tadi rumusnya, rumus koefisien binomial. Nah, rumusnya kan seperti ini ya. Nah, sekarang Anda lihat kita disuruh membuktikan ini. Nah, yang ini tuh kalau Anda perhatikan berarti kan sama dengan yang ini ya. Nah, tapi di sini ada A-nya pangkat N-K dan B pangkat K. Berarti biar sama ini kita harus mengambil. Berarti kita ambil dalam hal ini A-nya sama dengan 1, B-nya juga sama dengan 1. Kenapa? Karena 1 dipangkatkan berapapun gitu ya, hasilnya akan 1. Kemudian yang B, 1 dipangkatkan berapapun ya K juga hasilnya akan 1. Berarti hasilnya ya, jadi saya bisa tuliskan gini. Jadi sigma kombinasi NK saya tuliskan 1 atau ini sama dengan itu ya, kombinasi N, K dikalikan 1 pangkat N min K dikalikan 1 pangkat K. Nah, dari sini menurut menurut teorema binomial akan sama dengan A tambah B pangkat N. A-nya tadi 1, B-nya 1. Berarti ini 1 tambah 1 pangkat N. Maka akan sama dengan 2 pangkat N. Itu ya. Jadi akan terbukti. Ya, ini saya buka. Silakan yang mau mencoba nomor 5 A dan B-nya. Yang A, cara gimana nih? N0 min N1 ditambah N2 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kalau saya tuliskan dalam bentuk sigma, karena lihat yang di bawahnya jalan ini ya, kan 0, 1, 2. Nah, ini kombinasi N, K, saya tulis gini. Ini K-nya mulai dari 0 sampai N. Nah, sekarang Anda perhatikan di sini. Dia selang-seling ya, tandanya berubah tanda. Jadi kalau ganjil dia negatif, kalau positif dia kalau genap dia positif. Berarti di sini berarti gimana nih? Kan nanti ini ada pangkat N min K gitu ya, biar kita bisa menggunakan yang tadi binomial, ini pangkat K. Nah, karena yang menentukannya itu adalah tadi K-nya ya, kalau K-nya tadi aku bilang kalau K-nya ganjil dia negatif ya. Berarti di sini saya tulis
yang ini min 1 gitu ya. Ya kan, kalau K-nya 0, tetap ini nggak apa-apa. Kalau K-nya yang genap kan dia hasilnya selalu positif ya. Tapi kalau yang ganjil, ini kan hasilnya apa namanya negatif. Jadi di sininya jadi 1 gitu ya. Nah, sehingga kita bisa dapatkan menurut teorema binomial, berarti dalam hal ini A-nya 1, B-nya min 1. Jadi saya bisa tuliskan 1 ditambahkan min 1 pangkat N gitu ya. Nah, ini hasilnya dalam kurung ini adalah 0 ya. 0 pangkat N. Jadi sama dengan 0. Ya. Jadi jangan terjebak ya. Sebenarnya Anda bisa juga menghitungnya nih pakai menggunakan kombinasi ya. Kombinasi N0 Anda jabarkan dulu, N faktorial dibagi 0 faktorial dikali N faktorial dikurangi ini dan seterusnya. Tapi itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama gitu ya. Nah, kita dengan menggunakan koefisien binomial ternyata diketahui hasilnya adalah 0 yang untuk yang A. Kemudian yang B, kira-kira gimana yang B? Yang B ini kalau Anda perhatikan, untuk K-nya 1, itu ada koefisiennya 2. Untuk K-nya 2, koefisiennya 4. Ada 4-nya maksudnya ya. Terus kemudian kalau K-nya 3, 8 gitu ya. Nah, ini Anda bisa udah kebayang ya. Yaitu merupakan kelipatan atau pangkat dari 2 ya. Jadi ini bisa saya tuliskan yang B itu adalah ini kan N0 N0 ditambah ini saya tulis 2 pangkat 1 N1 ditambah 2 pangkat 2 N2 sampai 2 pangkat N N. Nah, ini kalau saya tuliskan dalam notasi sigma K dari 0 sampai N ya. Ini N K dikalikan 2 pangkat K ya, karena mengikuti K-nya. Kemudian, nah kalau tadi kan harus ada yang pangkat N min K ya. Karena ini kita bisa tuliskan jadi 1 pangkat N min K ya. Jadi kita bisa menggunakan binomial. Nah, ternyata hasilnya akan sama dengan apa ini? Kita ingat berarti A-nya 1, B-nya 2 dalam hal ini ya. Berarti 1 ditambah 2 pangkat N atau sama dengan 3 pangkat N. Jadi hasil yang nomor B itu adalah ini, 3 pangkat N. Oke. Dari sini bisa dipahami tidak? Bisa ya, saya lanjutkan. Nah, sekarang nomor 6. Tentukan koefisien dari X pangkat 54 pada penjabaran X min 1 per X pangkat 98. Nah, ini kira-kira gimana? Atau kita lewat dulu ya latihannya ya, nanti kita di akhir aja latihannya. Oke, sekarang saya masuk ke identitas van der Monde dulu sini. Jadi saya punya M, N, dan R adalah bilangan bulat non negatif. Di sini R-nya tidak lebih besar dari M atau N, maka nanti kombinasi M tambah NR itu akan sama dengan ini sigma K dari 0 sampai R kombinasi M R min K dikalikan kombinasi NK. Nah, berikut ada contoh. Kita suruh menghitung kombinasi N0
dikalikan kombinasi N0 dan seterusnya gitu ya, sampai NN kali NN. Nah, kalau Anda lihat, ini bisa saja Anda menuliskan langsung seperti ini ya. Tapi kan kita tidak bisa menggunakan identitas van der Monde gitu ya. Nah, di sini kita bisa merubah identitas van der Monde, bisa merubah yang ini gitu ya, biar kita bisa menggunakan van der Monde. Nah, Anda ingat kalau saya punya kombinasi NK, ini akan sama dengan kombinasi apa ya? Ada yang ingat kombinasi NK akan sama dengan kombinasi N min K gitu ya. Oke. Nah, berarti di sini kita harus merubah. Kalau saya punya N kombinasi N0, ini akan sama dengan kombinasi apa ya? Kombinasi N gitu ya. Nah, kalau kombinasi N1 ini akan sama dengan kombinasi N-1. Nah, dari sini kita bisa merubah gitu ya. Maka untuk yang soal ini saya punya ini N0 gitu ya, saya tuliskan dengan dikalikan NN ditambahkan N1 kemudian dikalikan N-1 sampai ini adalah NN, terus yang NN-nya jadi N0. Nah, dari sini Anda bisa lihat nih ya, berarti kalau Anda balikan lagi ke rumus van der Monde, berarti gimana nih? M-nya sama dengan N ya, berarti ini kan sama-sama N. Kemudian yang bawahnya ada R min K, K. Oke. Atau bisa ditulis juga, ini biar bisa kelihatan lagi ya. Saya tulis gini deh. Aduh. N0 kemudian dikalikan N-0 ditambahkan yang pertamanya ya N1 N-1 sampai yang terakhirnya adalah NN N min N gitu ya. Nah, ini udah kelihatan ya. Maka nanti hasilnya akan sama dengan N sebelah kiri gitu ya. Berarti M-nya itu akan sama dengan N ditambah N. Nah, sekarang R-nya berapa berarti? R-nya adalah, kalau Anda lihat ini ya, ini yang R min K ini. Jadi R-nya sama dengan N. Nah, jadi hasilnya akan sama dengan kombinasi 2N, N. Tuh ya, ini hasilnya. Kita bisa menggunakan identitas van der Monde. Nah, kemudian saya lanjutkan di sini. Untuk menentukan koefisien binomial, kita juga bisa menggunakan segitiga Pascal ya. Jadi Anda bisa lihat sini kalau N-nya 5 misalnya, berarti koefisiennya adalah 1, 5, 10, 10, 5, 1 dan seterusnya gitu ya. Nah, yang
5 ini kita peroleh dari penjumlahan 1 dengan 4 gitu ya. Dan seterusnya 10 juga penjumlahan dari 4 dengan 6. Nah, ini yang saya bilang tadi, identitas Pascal ya. Jadi, untuk N dan K bilangan bulat positif, di mana K-nya kurang dari sama dengan N, maka kombinasi NK akan sama dengan kombinasi N-1, K-1 ditambahkan kombinasi N-1K. Jadi contohnya ini, ya, 6 ini berarti kombinasi, kalau kita lihat berarti ini pada N-nya 4 ya. Kombinasi 4 berapa nih? 42 ya. Kombinasi 42 itu akan sama dengan kombinasi 31 ditambahkan kombinasi 32 gitu ya. Jadi hasilnya akan sama dengan 6. Nah, ini ada contoh. Nah, untuk yang A dulu ya, nanti yang B dan C-nya kita latihan. Yang A. Berikan formula untuk menentukan koefisien binomial untuk suku Kn dari barisan berikut. Yang A, barisannya adalah 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36. Ya. Kalau saya inikan lagi, saya buat segitiga Pascal di sini. Dan seterusnya ya, kita mau ngambil yang ininya saja. Ada 1, 3, saya ambil di sini 3 misalnya, kemudian 6, 10, 15, dan kemungkinan 21 di sini gitu ya, 21. Nah, kira-kira berarti formulanya apa nih? Satunya saya di sini enggak. Nah, satu yang ini kan, satu ini adalah berarti kombinasi berapa ini? 2, 0 ya. Kemudian yang 3 ini adalah kombinasi 3, 1. Kemudian yang 6 ini kombinasi 4, 2. 10 kombinasi 5, 3. Dan seterusnya gitu ya. Kira-kira kita bisa membuat suatu formula gitu ya, kelihatan di sini. Kira-kira apa nih formulanya? 2, 0, 3, 1, 4, 2, 5, 3. Berarti kira-kira apa? Atau bisa juga kita melihatnya kebalik ya. Jadi bisa juga saya melihatnya ke sini. Jadi ini 1, 3, 6, terus 10, ini enggak simetris ya. 15 dan seterusnya gitu ya. Kalau di sini berarti yang satu ini tuh berarti adalah apa tuh? 2, 2 ya. Kalau yang ini berarti 3, 2. Yang 6 itu berarti 4, 2. Dan seterusnya ini 5, 2. Ini 6, 2.
Nah, kalau Anda perhatikan, kalau yang ini polanya yang bawahnya sama semua 2 gitu ya. Maka nanti di sini kita bisa menuliskan suatu formulanya untuk barisan ini adalah ini 2, terus atasnya adalah N ya. Untuk N-nya mulai dari 2, 3, dan You are now unmuted. ya yang latihannya saya lewat dulu ya. Sekarang saya masuk ke sini. Jadi dari setiga Pascal itu ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan. Salah satunya adalah barisan Fibonacci ya. Jadi kalau saya ambil secara diagonal ini gitu ya. Kalau Anda jumlahkan ini kan 1, terus ini 1, 1 tambah 1, 2, 1 tambah 2, 3, dan seterusnya gitu ya. Maka Anda dapatkan suatu barisan Fibonacci di sini. Kemudian kita juga bisa dapatkan suatu ini ya, aplikasi dari segitiga Pascal itu adalah kita bisa menggunakan untuk menghitung banyaknya lintasan terbuka jalannya benteng pada permainan catur. Jadi ini saya miringkan gitu ya. Awalnya kan kita punya seperti ini. Kalau saya putar gitu ya, nanti akan saya dapatkan bentuknya seperti ini gitu ya. Jadi kalau ini mirip segitiga Pascal ya. Nah, cuman saya miringkan. Nah, ini merupakan nanti katanya banyaknya lintasan pada permainan pada banyaknya lintasan benteng pada permainan catur gitu ya. Ini aplikasinya. Kemudian kita juga bisa dapatkan bilangan Lucas gitu ya pada segitiga Pascal. Kalau tadi kan Fibonacci kita menjumlahkannya secara diagonal ya. Nah, kalau yang Lucas ini kita menjumlahkan seperti ini. Jadi kalau Anda lihat di sini bentuknya seperti ini segitiganya. Jadi yang luas sebelah sininya adalah 1, sebelah sininya 1, seadanya 2 gitu ya. Kemudian kalau Anda lihat, kalau saya jumlahkan ini 1 tambah 2, 3. Kemudian ini 1 tambah 1 tambah 2, 4. Dan seterusnya gitu ya. Maka kita bisa dapatkan bilangan Lucas di sini. Ya, ini saya lewat dulu saja. Ya, konferensi saya cukupkan ya. Kita lanjut di WA Group untuk membahas latihan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.